Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi bersama Anugrah 717. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aitul itikaf sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tasyakur, gembira tasyakur. Di samping gembira tasyakur, prihatin, ya. Gembira tasyakur mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Prihatin, ya, susah kadang tepat dalam kita menyikapi anugerah Allah yang besar itu. Pengajian yang lalu kita diperingatkan, itu maksudnya kelambatan waktunya Tuhan memberi kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan sampai menjadi putus asa atau putus harapan, jangan sampai. Sebab Allah menjamin mengabulkan semua doa menurut yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu. Dan di dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah, bukan pada waktu-waktu yang kau inginkan. Diperingatkan oleh musannaf, jangan sampai kita putus asa karena kita sudah memohon kepada Tuhan, sudah sekian lama tapi tidak ada hasilnya. Jangan sampai begitu. Sudah mujahadah mempeng sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, tapi kau masih panggah buntu jaya, buntu saja. Jangan sampai berpikiran begitu. Harus terus usaha, terus mempeng terus. Sebab pertama, Allah menjamin pasti dijabai. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku jabai bagimu. Tapi fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsi, yaitu tapi dalam hal yang dipilihkan Tuhan, bukan yang engkau inginkan. Wa fil ladzi yuridu la fil waqti alladzi turidu. Dan waktu, yaitu dalam waktu yang Tuhan kehendaki, bukan menurut waktu yang kau inginkan atau diinginkan hambanya. Jadi Tuhan mengabulkan doa hambanya itu, dan pasti mengabulkan, tidak terikat oleh permohonan atau doa si hamba. Lalu kapan dan berapa banyak itu terserah Tuhan. Oleh karena itu kita jangan sampai putus asa, mohon berdoa. Di samping itu mestinya berdoa itu justru melaksanakan ibadah Adapun ijabah itu soal lain.
soal lain. Soalnya Tuhan, hak Tuhan, udhu'uni pen. Kamu harus memohon kepadaku. Pen, astajib lakum, itu haknya Tuhan. Terus udhu'uni itu kewajiban hamba, kewajiban untuk mohon. Dan astajib lakum itu haknya Tuhan. Kalau permohonan dihubung-hubungkan dengan ijabah, pengkabulan itu namanya tidak tepat. Orang mohon atau berdoa kok mohon dan memandang ijabah, itu berdoa bukan lillah, melaksanakan perintah tapi lil ijabah. Ini merusak ubudiyah, merusak pengambilan diri kita kepada Tuhan. Mari kita mohon ampun, kita hanya sebagai hamba. Jadi Tuhan menjamin pasti mengijabahi doa hambanya, tapi ya itu tadi dalam waktu yang Allah pilihkan, bukan yang kita pilih. Dan mengenai apa juga demikian itu. Mungkin itu. Ya mari para hadirat, kita koreksi selama ini gitu. Dan mungkin beberapa waktu lalu, waktu corona, kami menyampaikan himbauan Mbah Yai beri supaya pengamal mujahadah, ada yang didhawuhi beliau supaya mujahadah itu 17 satu kali khataman, selesai langsung membaca seperti tadi, Allah barik ma khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihal mujahadah ya Allah 100 kali. Selesai langsung baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini menunjukkan bahwa mujahadah itu sangat dibutuhkan sekali. Dan wa fi hadzal mujahadah wa fi hadzal baldah Allah beri makhluk ta'al badah itu sangat dibutuhkan. Alam ini membutuhkan barokah para hadirin. Maksiatnya manusia seperti saya ini berarti ini mengurangi barokah makhluk. Jangankan yang maksiat, kadang-kadang yang taat pun tidak berbarokah, timbul ujub, riya dan takabur. Ini tanda bahwa ibadah itu kurang tepat, lil macamnya bukan lillah. Maka disamping mohon ampun, tobat istighfar, ya disusun barokah makhluk ini supaya berbarokah. Maka setelah selesai 17 kali tambahan, dimohonkan barokah makhluk negara tercinta. Ini lebih-lebih akan pemilu, mungkin pesta demokrasi di 2024. Mari kita sebagai bangsa Indonesia jangan apatis masa bodoh. Kita punya kemampuan berdoa kepada hadirat. Doa muhil ibadah al-hadis. Doa itu adalah otaknya ibadah. Bagian tubuh yang penting ada berdoa. Ini pada satu itu. Atau silahul mukmin. Doa itu senjata mukmin. Ini sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri kita ini membutuhkan sekali kita para pengamal ini. Doa yang ada di pengamal kita ini mohon berkah untuk negara, di sana untuk makhluk semesta ciptaan Allah, dan mohonkan bagi mujahadah ini para hadirin. Mudah-mudahan mujahadah kita ini berbarokah, tidak diserobot nafsu-nafsu kita para hadirin. Maka tadi itu dimohon barokah 100 kali makhluk, negara, dan mujahadah ini. Kemudian membaca itu Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata. Ini hubungan pengajian ini
Beban pengajian ini mungkin sering kita ini mohon ini linapsi, karena mungkin konsentrasi kita terpenuhi apa yang kita inginkan, nafsu kita itu ini. Mestinya di sini di pengajian ibadah itu untuk Allah lillah, itu wajan hamba ibadah itu. Astajib lakum itu hak Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita berharap, hati ini berharap sesuatu kebaikan dunia akhirat, merasa itu kemantu dari Allah. Hebat orang sakit ada kemauan mencari obat atau ikhtiar, atau kita diberi kemauan oleh Allah ingin kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dirasa isyat itu dari Allah. Ini tauhid. Jadi tauhid pokok. Mari dalam kehidupan ini selalu berpadu hakikat dan syariah, walaupun kita belum bisa, tapi usaha, ya usaha lillah ibudiyah dan syariah, bila tauhid ini. Begitu pengajian ini tentang berdoa dan ijabah tadi. Mari sekali lagi kita koreksi, apa benar-benar kita berinisiatif berdoa itu merasa dari Allah inisiatif itu? Kalau belum, mari kita tobati. Mungkin nafsu kita, mohon ampun, tobat kita luruskan, merasa kami ada kemauan berdoa, berjuang kebaikan, dirasa itu dari Allah billah. Kemudian pelaksanaannya dinati ibadah lillah. Tuh. Ini seharusnya begitulah, bukan itu ya. Ada berijabah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Mbak pernah bercerita pada hadirin, nanti di yaumul akhirat sana ada orang menjadi bunga bibir ahli surga sana, yaitu mereka yang di dunia belum diberikan oleh Allah, ternyata diberikan di akhirat jauh lebih banyak, lebih baik pada hadirin. Orang-orang surga itu jadi bibir, wahai seandainya, wahai seandainya jika aku takut di dunia belum diberikan di sana, niscaya diberi sekarang, betapa sebagai si A itu umpamanya. Ini jadi tadi pengajian ini pasti ngejabai. Adapun yang diberikan mungkin kita mohon nilainya 1000 dan diberikan, justru diberi nilainya 1 miliar sama. Itu pasti demikian, yakin para kandidat. Allah pun fayakun para. Allah memuliakan Bani Adam, Allah beri kemuliaan pada Bani Adam jauh lebih baik daripada yang kita perhitungkan para. Ini keyakinan kita, begitulah para. Jadi mari tapi ya jangan sampai tidak usah dijabai dunia saja, tidak usah dijabai, bisa di akhirat itu juga kurang tepat, itu ngatur namanya. Itu hak Tuhan, diberikan di dunia alhamdulillah, di akhirat alhamdulillah, di dunia dan akhirat alhamdulillah. Yang penting kita inisiatif berdoa, kroso itu dari Allah bila. Pelaksanaannya jadi lillah. Ada ijabah itu memang hak Allah. Nah, ini mari itu hubungan tadi yang kita baca, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil azim tadi. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ja'alna ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya syirita wahdina qariba ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusakikannaka fil addi adal wuqu'il maut wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakunu dzalik qadhan fi basiratika wa ihmatan li nuri risariratika. Yang diperingatkan di sini, jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah.
karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu. Meskipun telah tertentu tiba, misalnya supaya tidak menyalai pandangan mata hatimu atau tidak madamkan nur cahaya hatimu, diberi janji oleh Allah, diberitahu atau mendapat alamat bahwa akan memperoleh keuntungan, misalnya keuntungan soal moral atau material, soal kesadaran khususnya, kok tidak ada kenyataan atau tidak tepat, sekalipun sudah saatnya, itu jangan sampai ragu-ragu. Sekalipun dalam alamat atau ketika ilham datang itu sudah positif, lalu tidak ada kenyataan, itu jangan menjadikan ragu-ragu. Terus alamat dengan mimpi atau ilham atau mendengar suara umpamanya, dan dari luar atau dari dalam, itu memang sering terjadi dalam pengalaman seorang, atau kadang-kadang mendadak ada suara dari dalam, artinya di dalam dirinya sendiri seperti ada kedengaran, ada suara begini misalkan atau begitu. Suara dari luar yang dapat didengar telinga, atau ilham yang tidak bersuara, melainkan ada dalam perasaan. Ini begini begitu, besok jam sekian, atau dan sebagainya, baik mengenai pribadi, terutama soal kesadaran, atau umumnya soal apa saja. Itu kalau belum ada kenyataan, jangan sampai ragu-ragu. Sebab kalau ragu-ragu atau mamang, itu qadhan fi basiratika, mengganggu kepada hati, kepada basiroh atau mata hati, mengotori hati, menghilangkan, mematikan kepada nur cahaya hati. Itu apa sebab? Ya, ngotori, sebab ragu-ragu kepada Tuhan yang kasih sayang dan tidak tepat janji misalkan. Sebab mungkin adanya tidak tepat atau tidak cocok alamat atau impian atau ilham yang berupa apa saja, itu mungkin harus ada syarat-syarat, ya, mungkin ada harus syarat-syarat, digantungkan pada syarat-syaratnya, dan syarat-syarat itu belum dipenuhi dengan sempurna, jadi terpaksa dibatalkan atau ditangguhkan, atau ada perubahan waktu atau keadaannya. Atau mungkin di samping itu soal penerimaan salah paham, salah terima, ini mungkin. Jadi banyak kemungkinannya yang harus kita tinjau berbagai sudut. Maka jangan gampang-gampang salah duga atau memang ada ragu-ragu. Contoh banyak, antara lain dalam perang Hudaybiyah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Nanti tahun depan negeri Mekah dapat dikuasai umat Islam, Rasul bersabda. Tapi kenyataannya kok tidak dapat dikuasai pada tahun yang ditentukan tadi, tapi menjadi kenyataan pada tahun yang kedua. Nah ini soalnya juga begitu, digantungkan pada syarat sehingga ditangguhkan tahun berikutnya. Itu hubungan dengan Rasulullah SAW sendiri. Itu tidak berarti bahwa janji Allah meleset, tidak, sama sekali tidak. Hanya karena syarat satu ada waktu itu yang belum dipenuhi, begitu juga kepada kita. Balian bagi ayat rifa qatrahu ya ta'addaba ma'a rabbih wa yaskuda ilahi fima adahu bilah. Di sini dilanjutkan supaya kita dalam menanggapi soal itu harus memandang bahwa diberi ilham, alamat itu suatu nikmat yang besar sekali.
Pemberian Tuhan yang besar yang harus ditanggapi yang baik dan tepat ini. Dan harus senantiasa menjaga adab dan hubungan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang tepat begitu. Para hadirat yang mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya sebanyak-banyaknya. Ini juga hubungan dengan perjuangan fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak dapat terpisah dari pengalaman saudara-saudara kita, hubungan dengan pribadinya atau hubungan perjuangan secara umum. Banyak kita alami isi pengajian pagi ini. Soal pribadi, soal perjuangan umum, perjuangan fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tanggapi dan laksanakan yang setepat-tepatnya. Kita harus senantiasa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyadari, meningkatkan kesadaran kita betapa besarnya fadhil Allah taala kepada kita bersama yang diberikan kepada kita. Di samping kita harus mengadakan koreksi kesalahan, kelemahan kita yang kita lakukan selama ini para hadirin, supaya kita bisa kita ketahui dan selanjutnya kita hilangkan kelemahan-kelemahan itu, kesalahan-kesalahan yang tidak atau kurang kurang tepat baik soal lahiriah maupun soal batiniah para hadirat ya. Mudah sekali lagi mari kita tinjau para hadirat, Allah senantiasa menyintai kita para hadirat. Dan sedikit mari kita koreksi harian kita, budaya-budaya lingkungan kita. Misalkan satu contoh, kita safuan, habis berjata tasafuan misalkan, mungkin ada akad pengajian tasafuan misalkan ada budaya dalam bertemu mulai ini bersalawat misalkan, atau ini semuanya meluruskan kita para hadirin. Iya, meluruskan kita. Mungkin kita selalu berubah-ubah hati kita dari makhluk ke makhluk yang lainnya, dari orang ke orang yang lainnya, dari dirinya ke orang lainnya. Maka kita diingatkan tasafuan sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita selalu yang kelihatan selain Allah, kebutuhan kita, keperluan kita, harapan kita. Kalau disingkat itulah kemauan nafsu. Para ini hubungan pengabdian syariat. Hubungan tauhidnya, perasaan-perasaan itu senantiasa mendominasi dalam hidup ini. Mestinya seharusnya punya inisiatif berjuang untuk sembuh ibarat orang sakit, dirasanya dari Allah. Bila kita berdoa, bermujahadah untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, perjuangan, materi atau soal muril, dirasa dari Allah, kasih Allah. Pelaksanaan doa, diniati ibadah para hadirin. Kita selalu diingatkan. Mungkin kalau kita punya teman atau ustadz atau siapa ya, atau temanten tadi ya, dia kita tersita hati kita sama makhluk, sesama makhluk akan terpenjara. Kita diudari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolawat pada hadirin. Mungkin kita akan interaksi, mungkin seorang pemberi apa ya, mungkin pengisian atau fatwa atau saran-saran ya, tasafuan, supaya hati kita itu gandeng pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya sholawat itu adalah mengandung doa.
Sholawat kata jamak beberapa doa. Beberapa doa. Doa adalah pengagungan Allah, menyadari kelemahan diri. Ini status makna kandung dalam sholawat. Mengapa Rasul senang umatnya bersolawat? Bukan karena kebutuhan pribadi beliau, tapi senang bersolawat karena hambanya itu, umatnya itu mengagungkan Tuhannya. Jadi sholat itu kata jamak doa. Apa doa itu? Merasa ada yang mampu berarti mengagungkan. Merasa yakin beri mengagungkan. Merasa butuh berarti merendah diri atau merasa rendah. Mohon juga merendah. Itulah maknakan sholawat. Alhamdulillah wahidah ini bersolawat ada nilai-nilai akhlak yang bagus. Merasa dosa pada Allah, Rasul dan seterusnya. Bahkan dibudayakan kepribadian akhlak yang agung, yaitu dalam Al-Quran. Di antaranya itu Allah berfirman kurang lebih, sesuatu yang menimpa dirimu beberapa kebaikan, sandarkan itu dari Allah Ta'ala. Sesuatu yang menimpa diri beberapa keburukan, famin nafsik dari nafsu. Para hadirin, ini suatu budaya kepribadian akhlak yang harus kita pati dalam hati ini. Kan apa? Kalau tidak punya realita ini dan kehidupan, kita nabrak tidak terasa para hadirin. Suatu contoh, misalnya kita merasa mendapat kenikmatan ajaran maaf nyusewu dari Rasulullah SAW, dari Mbah Yai, dari Ustadz ulama besar. Kalau kita tidak merasa dari Allah Ta'ala kebaikan itu, kita tidak baik akhlak pada Allah. Memandang ada kudrat selain Allah, menyampaikan Allah pada tidak kelihatan Allah. Yang kelihatan adalah idola kita, yang kita sanjung, ini kita kuali. Siapapun kebaikan dan siapapun, akhlak yang tepat adalah merasa dalam hati semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kebaikan dari pribadi kita masing-masing, dari pribadi kita sekalipun kebaikan itu, mari hati kita secara diam-diam, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, perlu diistighfari, ditaubati barang. Sebelum kita belum hilang kesempatan hidup ini para hadirin. Ini mengenai kebaikan yang kita dapat itu. Sebaliknya, kalau keburukan dirasa karena dosa saya, kesalahan saya, zulmun kafar saya, kesalahan sanita, ini dirasa walaupun itu dari tangan orang lain para hadirin. Ini sangat penting sekali, prinsip sekali dalam satu agama. Ini dalam hati ada lahiriah, ini tidak satu kondisi yang manfaat takdim aham semua manfaat ini satu kaidah para hadirin yang penting. Ya sekali lagi mudah-mudahan pengajian ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah pernikahan sebanyak-banyaknya fitni wa dunya wal akhirah. Mari kita saling maafkan ya, hal-halalan satu dengan yang lain para hadirin. Dan sekali lagi, kalau kita ada menemui keburukan, ini di samping ingat Allah, ingat kesalahan saya, walaupun itu dari fisik jasmani orang lain kesalahan itu, mari kita secara diam-diam, ini kesalahan saya, dosa saya pada Allah Ta'ala. Akibat kesalahan saya, makhluk Allah terkurangi barokahnya, sehingga fisiknya orang lain berbuat salah. Hati-hati, dia ada seperti ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wa ja'al anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirri tawahdina qarib ali baina para hadirat. Ini sebagai cikal bakal revolusi akhlak. Ada istilah revolusi akhlak tidak mungkin terjadi tanpa revolusi akhlak pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun kita dengan materi akhlak dalam satu dunia sosial, ilmu kehidupan lingkungan, pendidikan, muluk langit, kalau jiwa kita tidak menerapkan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, tangeh lamun, akhirnya jiwanya bukan pengabdian, kasih sayang ketutnya, tapi linapsi binapsi, kekejaman manusia nafsu itu paling. Ya mudah-mudahan kita diambil dosa-dosa oleh Allah Ta'ala. Kalau ternyata kurang tepat dalam kita penyikapan dan kehidupan lingkungan pada makhluk ini semuanya, belum tepat dalam melaksanakan, menerapkan apik dari Allah, budaya nafsumu, walaupun dari orang lain, kalau belum, mari kita manfaat untuk segera kembali fafirillah wa rasulullah, diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan sekali lagi pengajian pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat pasalah barokah peningkatan baik kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama, fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asya'a tarbiyah. Wa min ghasyati zaman radhiyallahu an at-tarbiyah wan nadhr wal barakah wal afiyah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, jempol, komennya, karena subscribe itu gratis guys.